Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Anggraeni dengan nomor induk mahasiswa 209222063 dari kelas Administrasi Bisnis 5 angkatan tahun 2022 akan mempresentasikan terkait proyek ujian akhir semester dari mata kuliah Digital Marketing yang diampu oleh Bapak Dosen Pembina Yoki Oktarian Soekardi Eskom MAB. Baik, yang pertama ada deskripsi proyek. Produk yang dipilih adalah makanan khas daerah yakni cibai dengan nama usaha bisnis itu adalah Tianibles. Tianibles ini merupakan singkatan dari dua kata yakni Tiani yang diambil dari nama pemilik yaitu saya sendiri, Septiani, dan juga Nibbles yang diambil dari bahasa Inggris yang artinya camilan. Cibai ini adalah sebuah singkatan dari aci ngambai. Cibai merupakan makanan khas daerah dari Jawa Barat yang berbahan dasar aci atau tepung tapioka. Makanan ini termasuk ke dalam kategori gorengan. Tianibles memvariasikan cibai yang sudah ada dengan menambahkan saus pedas. Terdapat dua pilihan saus pedas yaitu chicken spicy dan juga spicy barbecue. Selain itu, isian dari cibai ini juga oleh Tianibles tidak hanya aci saja, tetapi terdapat potongan sosis dan bakso di dalamnya. Selanjutnya ada tujuan kampanye. Yang pertama adalah kesadaran merek, yakni dengan meningkatkan jumlah followers Instagram sebesar 10% dalam waktu 3 bulan. Kemudian ada generasi leads, yakni dengan mengumpulkan 35 leads atau followers baru melalui kampanye Instagram dalam waktu 3 bulan juga. Kemudian dari segi penjualan, meningkatkan penjualan produk Tianibles sebesar 20% dalam jangka waktu 4 bulan. Kemudian ada engagement dengan meningkatkan jumlah views, reels, dan like di Instagram sebesar 20% dalam waktu 4 bulan. Lalu ada target audience. Yang pertama yakni dari segi demografi. Ada jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki, tetapi lebih diutamakan perempuan. Kemudian usia dari 15 tahun sampai 25 tahun. Dan terakhir pekerjaan, ada pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja. Lalu yang kedua dari segi geografi, lokasinya di Lembang dan Dago dengan iklim tropis. Yang ketiga psikografi. Yang pertama gaya hidup yakni aktif di media sosial dan penasaran terhadap makanan baru. Kemudian dari minatnya adalah pecinta makanan pedas dan kepribadian yakni suka mencoba hal baru. Kemudian yang terakhir ada nilai dan preferensi. Yang pertama dari kualitas, mengutamakan produk dengan bahan baku berkualitas. Ada harga, yakni menginginkan produk dengan harga terjangkau. Kemudian estetika, yakni menyukai makanan dengan kemasan menarik. Kemudian brand awareness, yakni cenderung percaya pada produk yang telah mempunyai testimoni baik. Kemudian ada contoh konten media sosial. Yang pertama dari segi gaya dan tone. Gaya yang digunakan adalah modern dengan sentuhan minimalis. Tone yang diusung adalah ramah, inspiratif, dan sedikit playful, menciptakan suasana yang hangat dan mengundang interaksi dari audiens. Yang kedua ada pemasaran, menggunakan kalimat deskriptif untuk menjelaskan produk dan kalimat ajakan untuk mengajak viewers membeli produk. Kemudian visualisasi, konten visual menampilkan gambar-gambar produk yang ditata dengan rapi. Foto-foto dan video close up memperlihatkan detail tekstur dan juga kelezatan makanan, dan latar belakang netral yang membuat produk menjadi fokus utama. Warna-warna hangat dan pencahayaan alami digunakan untuk menciptakan tampilan yang memikat dan menggugah selera. Setiap postingan juga disertai dengan caption yang menarik dan mengundang serta tagar yang relevan untuk meningkatkan jangkauan dan engagement. Slide selanjutnya ada alasan pemilihan platform distribusi konten. Tianibles telah memiliki kehadiran di beberapa platform media sosial, termasuk Instagram dan juga TikTok. Namun, untuk kampanye promosi kali ini, Tianibles akan fokus menggunakan media sosial Instagram. Pemilihan platform Instagram sebagai alat utama kampanye didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Salah satu alasan utamanya adalah karena jumlah tayangan dan interaksi di Instagram yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan di TikTok. Instagram menawarkan berbagai fitur yang mendukung visibilitas dan engagement, seperti Instagram Reels, Story, IGTV, dan postingan feed yang dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan basis pengguna yang besar dan aktif, Instagram memungkinkan Tianibles untuk lebih efektif dalam menjangkau target audiensnya, meningkatkan brand awareness, dan mendorong interaksi yang lebih mendalam dengan pengikutnya.
Selain itu, platform ini juga menyediakan berbagai alat analitik yang membantu dalam mengukur kinerja kampanye secara real time, memungkinkan penyesuaian strategi yang lebih cepat dan tepat. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, Instagram menjadi pilihan yang tepat untuk menjalankan kampanye promosi yang bertujuan untuk memaksimalkan tayangan dan keterlibatan audiens. Lalu dapat dilihat ada kalender konten. Yang pertama itu dari tanggal 12 Juli tahun 2024, yakni membuat konten video reels perkenalan produk yang memuat berbagai informasi mengenai produk. Selanjutnya loncat ke tanggal 14 karena saya lupa membuat konten tanggal 13-nya, yakni dengan membuat konten di Instagram feed dengan mengunggah fun fact tentang Tianables. Tanggal 15 membuat konten story Instagram yang memuat testimoni pelanggan. Tanggal 16 membuat konten video reels yang memuat asal-usul bahan yang digunakan. Tanggal 17 memposting di feed foto-foto produk Cibai dengan tambahan caption untuk mengajak konsumen membeli produk. Tanggal 18 membuat konten story di Instagram yang memuat informasi yang melatar belakangi pembuatan brand Tianables. Kemudian tanggal 19 membuat konten di Instagram dengan menggunakan video awalan berupa video yang mengagetkan. Kemudian untuk daftar KPI-nya sendiri hanya menggunakan Instagram Insight saja. Insight pada Instagram adalah fitur analitik yang disediakan oleh Instagram untuk membantu pengguna, terutama akun bisnis dan kreator, memahami performa konten mereka di platform Instagram. Merupakan beberapa informasi yang dapat diperoleh dari Insight Instagram meliputi interaksi, jangkauan, impresi, keterlibatan, dan informasi pengikut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat analisis data. Terdapat beberapa fitur pada Instagram Insights. Yang pertama adalah impression, adalah jumlah total berapa kali konten dilihat, kemudian reach, yakni jumlah akun unik yang melihat konten, lalu engagement atau total interaksi seperti like, komentar, share, dan simpan yang diterima oleh konten, kemudian follower growth atau pertumbuhan jumlah pengikut dan periode waktu tertentu. Ada profile visits, yakni jumlah total kunjungan ke profil Instagram, kemudian story insight, yakni impression, reach, replies, exit, dan taps forward atau backward pada Instagram story. Kemudian post insights, yakni like, komentar, share, dan simpan untuk setiap postingan di feed. Kemudian video views atau jumlah kali video ditonton. Kemudian audience insight, yakni data demografis followers termasuk lokasi, usia, jenis kelamin, dan juga waktu yang paling aktif. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kinerja kampanye berdasarkan KPI, yakni insight dari Instagram. Yang pertama adalah akun yang dijangkau, yakni 101 akun, di mana hal ini mengalami penurunan drastis sebesar 68,3% dikarenakan akun sudah lama tidak mengupload konten. Kemudian ada akun yang berinteraksi, yakni sebanyak 24 akun, total pengikut 345, di mana turun 0,3% dikarenakan ada beberapa akun-akun yang meng-unfollow. Ada jangkauan dengan 54,4% pengikut dan 45,6% bukan pengikut. Kemudian interaksi dengan 83,3% pengikut dan sisanya yakni sebesar 16,7% bukan pengikut, dengan kenaikan 33,3% dari kalangan followers. Kemudian ada lokasi yang paling banyak dijangkau yaitu Lembang dengan rentang usia 35 sampai 44 tahun, di luar prediksi yang paling banyak dijangkau rentang usianya. Kemudian ada jenis kelamin dengan 97,8% perempuan dan 2,1% laki-laki. Lalu ada jangkauan cerita sebesar 97,6% pengikut dan 2,4% bukan pengikut. Kemudian ada insight dari postingan dengan 85,7% pengikut dan sisanya 14,3% bukan pengikut. Lalu yang terakhir ada aktivitas profil dengan 4 akun mengunjungi profil. Kemudian di sini dapat dilihat bukti screenshot dari insight Instagram yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk foto-foto lebih jelasnya saya sertakan dalam laporan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.